Halo semuanya, selamat datang di video Bit Academy yang membahas tentang apa itu cryptocurrency atau konsep dari cryptocurrency. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke topik pembicaraan kita hari ini, yaitu apa itu cryptocurrency. Aku yakin banyak dari kalian yang sudah pernah mendengar kripto atau Bitcoin. Karena pasti di lingkungan kalian banyak yang udah ngomongin kripto ini. Entah keluarga kalian lah, teman-teman kalian lah. Tapi banyak dari mereka yang masih nggak tahu apa itu kripto dan Bitcoin. Jadi udah terkenal nih, udah viral lah pokoknya. Tapi mereka ini sebenarnya nggak tahu kripto itu apa. Dan ini menurutku adalah waktu terbaik untuk kalian pelajarin apa itu cryptocurrency sebelum kalian terlambat. BlackRock adalah perusahaan institusi dengan aset under management terbesar di dunia, yang dimana nominal aset under managementnya itu 10 triliun US dollar, yang kalau dirupiahin itu sekitar 160 kuadriliun rupiah. Wow, mereka juga sudah mulai menawarkan produk-produk berbasis cryptocurrency seperti Bitcoin, dan pertama kali menunjukkan minatnya pada Bitcoin pada tahun 2020. Pada saat itu CEO BlackRock yaitu Larry Fink menyebut Bitcoin sebagai aset yang berpotensi menjadi global. Kemudian BlackRock mulai memasukkan Bitcoin ke dalam beberapa strategi investasinya. Jadi di sini pilihan kalian ya, kalian mau percaya atau enggak terhadap cryptocurrency ini. Aku nggak bisa maksa kalian. Bahkan perbankan di luar semua matanya sudah terbuka terhadap cryptocurrency ini. Negara kayak Amerika aja asetnya beberapa udah di Bitcoin sekarang. Tapi kembali lagi, pilihan kalian mau belajar atau tidak. Di sini aku nggak bisa paksa kalian untuk belajar. Tapi aku bakal share ke kalian apa yang aku tahu. Kita lihat 1 tahun sebelum video ini dibuat sampai sekarang harga Bitcoin udah naik sekitar 260%. Dan kalau kita lihat dengan aset-aset yang lainnya seperti saham, reksadana, emas, Bitcoin ini jauh unggul dari itu semua. Ibaratnya kalau kalian taruh uang 10 juta ke Bitcoin pada tahun lalu, sekarang sudah menjadi 26 juta hanya dalam 1 tahun. Kalau kita mau mengerti konsep dari cryptocurrency atau Bitcoin ini, kalian harus tahu sejarah uang itu sendiri. Jadi buat kalian yang belum nonton penjelasan sejarah uang kertas di Bit Academy ini, mending kalian tonton dulu deh. Daripada nanti aku udah jelasin apa itu Bitcoin tapi kalian masih bingung dan gak ngerti apa yang aku jelasin. Jadi dasarnya kripto itu mudahnya mata uang digital yang tujuannya dia dibuat itu untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di uang fiat zaman sekarang. Nah, pada tahun 2008 ada suatu kelompok yang menciptakan Bitcoin. Sebenarnya tidak ada yang tahu siapa yang menciptakan Bitcoin. Sebenarnya tidak ada yang tahu yang menciptakan Bitcoin ini sebenarnya perorangan atau suatu organisasi yang terdiri dari banyak orang. Gak ada yang tahu sampai sekarang karena orang ini merahasiakannya. Dan kelompok ini menamakan dirinya dengan nama Satoshi Nakamoto. Ini nama samaran ya, karena kita nggak ada yang tahu siapa orang di balik Satoshi Nakamoto ini. Kenapa kita bisa sampai nggak ada yang tahu siapa itu Satoshi Nakamoto? Jawabannya ya nggak tahu. Orang ini emang sakti banget, udah kayak penyihir gitu. Datang membuat teknologi untuk menyelesaikan masalah, terus pergi deh. Dan dia tidak pernah muncul lagi sampai sekarang. Bahkan orang-orang yang namanya udah besar gitu aja masih gak tahu siapa orang di balik Satoshi Nakamoto ini. Entah dia time traveler, aku juga gak tahu ya. Jadi pada tahun 2008 Satoshi Nakamoto membuat teknologi bernama Bitcoin untuk menyelesaikan suatu masalah pada fiat money zaman sekarang ini. Jadi dia kayak buat mata uang digital yang bernama Bitcoin. Apa saja masalah yang dipecahkan oleh Bitcoin? Menarik nih. Yang pertama, desentralisasi. Bitcoin menghilangkan kebutuhan akan perantara seperti bank dalam transaksi, sehingga orang bisa mengirim uang langsung satu sama lain tanpa pihak ketiga. Yang kedua, transparansi dan keamanan. Semua transaksi Bitcoin tercatat di blockchain yang bisa diakses oleh siapa saja. Sekali transaksi tercatat, sangat sulit untuk mengubahnya, membuat sistem lebih aman dan transparan. Yang ketiga, inflasi terkendali. Jumlah Bitcoin terbatas, hanya 21 juta koin yang dibuat dan gak akan bisa ditambah lagi atau dibuat lagi. Jadi udah pakem banget, sehingga berbeda dari uang tradisional yang bisa dicetak oleh bank sentral. Terus-terusan. Ini membantu menghindari inflasi yang berlebihan. Yang keempat, akses global. Bitcoin bisa diakses dan digunakan oleh siapa saja di seluruh dunia, termasuk mereka yang tidak memiliki akses ke bank tradisional. Yang kelima, biaya transaksi rendah, terutama untuk pengiriman internasional. Biaya transaksi Bitcoin biasanya lebih murah dibanding sistem bank tradisional atau layanan pengiriman uang. Gimana? Aku yakin banyak dari kalian yang nanya gini, woi ngapain transfer menggunakan Bitcoin? Kan bisa pakai bank aja kayak BCA misalnya.
Nah, kalau kalian lihat biasanya kalau kalian mau transfer uang menggunakan perantara bank itu ada limit transfernya. Dan biasa limit transfernya itu 100 juta. Tapi kalau menggunakan Bitcoin, kalian mau transfer uang 1 triliun, kalian tinggal gini aja. Dan boom, Bitcoin sudah tertransfer. Gak cuman itu aja. Kalau kalian mau transfer ke keluarga kalian yang beda negara misalnya sama kalian, itu proses transfernya bener-bener ribet banget. Apalagi kalau nominalnya besar. Itu bakal makan waktu yang sangat panjang sih pastinya. Kayaknya 1 minggu baru kalian dapat uang yang kalian mau transfer. Tapi dengan Bitcoin sama seperti yang aku bilang di poin keempat, yaitu akses global. Jadi kalian bisa mentransfer Bitcoin ke seluruh dunia. Gimana? Keren gak? Tapi aku yakin banyak dari kalian juga yang nanya kayak gini, bro, itu kan digital ya, nanti kalau dihack gimana? Mending gue simpen di bank aja ya, lebih aman. Kata siapa lebih aman? Kalian pernah nggak lihat berita bank BSI dihack waktu itu? Kalau perantara bank yang kalian gunakan itu dihack, kalian nggak akan bisa akses ke banknya lagi kan? Mau transfer gak bisa, mau tarik uang gak bisa, ngapa-ngapain gak bisa lah pokoknya. Karena bank itu sistemnya tersentralisasi. Jadi kalau dihack di satu titik bakal langsung pecah, tapi tidak dengan Bitcoin. Seperti yang aku bilang tadi, Bitcoin ini teknologi yang sakti banget lah pokoknya. Dia itu sistemnya terdesentralisasi. Bitcoin menggunakan teknologi blockchain, di mana semua transaksi dicatat di banyak komputer di seluruh dunia. Untuk meretas sistem, seorang hacker harus mengendalikan lebih dari 50% dari semua komputer ini, yang hampir mustahil karena jumlahnya sangat besar dan tersebar di berbagai negara, dan tersebar di seluruh komputer rumahan. Jadi kalau ada orang yang nge-run softwarenya Bitcoin ini, mereka bakal terhubung satu sama lain kayak rantai, yang dimana ini bener-bener mustahil untuk diretas atau dihack. Kalau bisa pun kayaknya butuh berpuluh-puluh ribu tahun untuk ngehacknya. Dan juga ingat, Bitcoin semakin lama akan semakin sulit untuk dihack. Faktor kedua kenapa Bitcoin sangat sulit dihack yaitu enkripsi yang sangat kuat. Bitcoin dilindungi oleh enkripsi yang sangat kuat. Setiap transaksi Bitcoin menggunakan sistem kriptografi yang sangat rumit. Jadi meretas satu transaksi membutuhkan kebutuhan komputasi yang luar biasa besar dan waktu yang sangat lama. Bayangin kalau kalian mau ngehack satu blok aja, kalian membutuhkan kekuatan komputasi yang sangat kuat. Bahkan kayaknya kalau kalian mau meretas satu blok aja, kalian harus membutuhkan satu komputer kuantum kali ya. Sedangkan blok yang sudah ada di Bitcoin itu udah sampai jutaan kali ya. Dan blok ini akan bertambah seiring berjalannya waktu. Jadi semakin lama semakin sulit untuk dihack. Bukan sulit lagi, mustahil sih kalau kataku. Faktor ketiga, proof of work. Setiap transaksi harus melalui proses verifikasi yang disebut proof of work, di mana komputer-komputer dalam jaringan Bitcoin atau penambang menyelesaikan perhitungan matematika yang sangat kompleks untuk memvalidasi transaksi. Ini membuat setiap upaya hacking sangat lama dan sangat mahal. Jadi kalau kalian mau ngehack Bitcoin, kalian membutuhkan waktu yang sangat lama dan modal yang super besar. Dan itu pun Bitcoin akan semakin mustahil untuk dihack karena bloknya akan bertambah seiring berjalannya waktu. Makanya kalau kita lihat dari awal Bitcoin dibuat, yaitu tahun 2008, belum ada yang bisa ngehack Bitcoin sampai sekarang. Padahal kalau ada orang yang bisa ngehack Bitcoin, itu bounty yang mereka dapatkan itu sangatlah besar. Bukan main-main lagi besarnya nih. Bounty yang akan kalian dapatkan kalau kalian bisa meretas Bitcoin itu sekitar 1 triliun US dollar. Karena emang market capnya segitu. Dan kalian langsung bisa menjadi orang terkaya di dunia. Karena kekayaan orang terkaya di dunia yang terdaftar aja nggak sampai 1 triliun US dollar. Ya karena market cap dari Bitcoin itu emang segitu. Dan masih sangat kecil jika dibanding dengan value dari Bitcoin itu sendiri. Jadi Bitcoin menurutku saat ini masih under value banget. Bahkan Michael Saylor memberi prediksinya terhadap Bitcoin pada tahun 2045 Bitcoin akan mencapai harga 50 miliar rupiah. Dan pastinya akan terus bertambah seiring berjalannya waktu. Dan kalau kita lihat sekarang harga Bitcoin per koinnya masih 1 miliar rupiah. Dan banyak juga yang mengatakan Bitcoin ini sama saja seperti penemuan energi seperti api. Karena ini adalah penemuan yang benar-benar sakti banget. Oh ya, kenapa aku bilang Bitcoin akan terus naik seiring berjalannya waktu? Menurutku faktor terbesarnya itu karena jumlahnya yang terbatas. Benar-benar 21 juta koin. Yang dimana ini akan menjadi langka seiring berjalannya waktu. Untuk video penjelasan lebih lengkapnya aku bakal jelasin ke kalian di video selanjutnya aja ya. Karena menurutku ini masih belum seberapa kalau dibanding sama Bitcoin itu sendiri. Mungkin ini masih 10% dari apa itu Bitcoin.
Dan aku rasa segini aja dulu udah cukup untuk kalian mengerti dan memperkenalkan ke kalian apa itu Bitcoin. Untuk kalian yang belum join ke komunitas kita, langsung aja join ya, karena ini gratis. Kalian akan mendapatkan news di finance, modul-modul gratis tentang cryptocurrency, airdrop, dan kita juga dari tim Bit Academy akan live 1-3 minggu sekali. Dan aku live-nya di live stage server Discord-nya. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Oh ya, aku juga udah menyiapkan 3 mentor di Bit Academy untuk mengajari kalian tentang cryptocurrency, investasi, trading, dan lainnya. Dan Bit Academy akan mengajari dari dasarnya banget. Jadi cocok untuk kalian yang masih pemula. Untuk kalian yang belum join ke komunitas kita, langsung aja join sekarang ya. Ingat, ini semua gratis, oke? Oke, jadi kita cukupkan dulu video hari ini karena aku rasa kalian setidaknya udah sedikit mengerti tentang cryptocurrency. Jadi terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini dan see you.